Teman-teman semua, beberapa hari yang lalu ada salah satu konten kreator, seorang YouTuber, yaitu Bang Donald Ignatius, atas nama channel YouTube-nya Warta Kabar Baik. Dia ditangkap di Bali oleh Polres Jember atas tuduhan penistaan agama. Yang dimana ketika dia ini membahas perihal Muhammad itu adalah tokoh fiktif. Kan begitu. Yang menjadi pertanyaan, kenapa ketika orang minoritas membicarakan hal-hal semacam ini langsung ditangkap, sedangkan orang mayoritas membicarakan keimanan agama umat lain, dibiarkan. Bahkan sampai difasilitasi. Kan begitu. Ini ada apa? Dan perlu diingat, sejatinya awal mula kehancuran daripada terjadinya perang salib yang begitu hebat. Karena apa? Ketika orang-orang Islam, mereka menghukum dengan keras orang-orang minoritas, sedangkan kepada sesama mereka akan saling melindungi. Sehingga Islam tidak lagi ditegakkan sebagai keadilan dan sebagainya, tetapi Islam ditegakkan sebagai alat penghukum orang yang berbeda. Penasaran atau tidak? Mari kita bahas, teman-teman semua. Rahayu, teman-teman semua. Merdeka. Teman-teman semua, lagi dan lagi, kebebasan berpendapat, kebebasan berbicara sangat-sangat tidak diberikan oleh negara kita. Di mana negara Indonesia katanya negara hukum, ternyata kalah dengan tingkah laku sebagian ormas yang katanya umat mayoritas. Sungguh ironi, tapi ini fakta yang terjadi. Betapa banyak orang-orang minoritas ketika ia mencoba membela keimanan mereka, ketika ia mencoba untuk mengajak diskusi, mengutarakan pikirannya terhadap keimanan orang lain, langsung dianggap penistaan. Lain sebagainya, bahkan sampai diburu, diancam dan sebagainya, bahkan sampai dipenjara. Sungguh ironi akan hal ini. Tetapi ketika pelakunya umat Islam, ketika mereka menyatakan Alkitab adalah palsu, bukankah itu suatu penistaan agama? Coba pikir, jika orang Kristen tidak percaya kepada Al-Quran dan mengatakan Al-Quran itu adalah palsu, pasti orang Islam marah dan orang Kristen itu akan ditangkap. Pasti. Tetapi ketika orang Islam yang berbicara semacam itu, dia meragukan Alkitab, bahkan menyatakan Alkitab adalah kitab yang palsu, kitab buatan manusia, tidak lagi otentik, dia akan selamat sentosa. Bahkan polisi pun mungkin gak akan berani nangkap mereka. Sungguh ironi akan hal ini, teman-teman semua. Bahkan banyak sekali umat Islam ini berdebat agama, tapi nyatanya saling menghinakan kepercayaan satu sama lain. Padahal Tuhan kita telah melarang orang Islam untuk menghina sesembahan umat agama lain. Gak boleh. Contoh begini. Orang Islam itu tidak percaya jika Yesus itu disalib sebagai bentuk, sebagai lambang penebusan dosa. Orang Islam juga menentang keras bahwa Yesus itu bukanlah Bapa yang di surga, bukan. Yesus adalah manusia biasa. Bukankah statement demikian itu sungguh menistakan agama Kristen? Tetapi kenapa dibenarkan? Tetapi orang Kristen yang berbicara pasti akan berbeda nasibnya. Contoh Bang Donald Ignatius. Ketika dia ini hanya menyampaikan tentang adanya suatu pendapat yang menyatakan bisa jadi Mr. M atau Mr. Muhammad ini atau Nabi Muhammad adalah tokoh fiktif. Yang dimana beliau itu menceritakan ketika dia itu bertemu dengan sahabatnya, orang NU di Amerika kalau nggak salah, atau bahkan dia juga menyampaikan kutipan daripada salah satu video yang diunggah di akun TikTok, kemudian diambil oleh Bang Donald, kemudian disebarkan, yang dimana membahas tentang bisa jadi Nabi Muhammad adalah tokoh fiktif. Ini langsung diserbu, bahkan ditangkap. Sungguh ironi. Pertanyaan saya begini, bukankah sangat wajar jika orang Kristen tidak mempercayai Nabi Muhammad sebagai seorang nabi? Bukankah sangat wajar jika orang Kristen menyatakan Nabi Muhammad sebagai tokoh fiktif?
Sebagaimana kalian juga mewajari tindakan kalian bahwa Yesus tidak mati di tiang salib. Bukankah kalian juga mewajari sikap kalian yang menyatakan bahwa Yesus bukanlah Bapa di surga? Kan begitu? Bukankah sangat wajar? Jika kalian tidak bisa mempercayai Yesus sebagai Bapa, sebagai Allah, lain sebagainya, atau bahkan jika kalian tidak bisa mempercayai bahwa Yesus adalah orang yang benar-benar mati di tiang salib, lantas kenapa kalian memaksa orang Kristen, orang agama lain untuk percaya bahwa Nabi Muhammad adalah tokoh asli? Kan begitu pertanyaannya. Kalau memang kalian memaksa orang di luar Islam untuk percaya bahwa Nabi Muhammad bukanlah tokoh fiktif, lantas kenapa kalian tidak mau percaya bahwa Yesus itu adalah Bapa? Kan begitu. Kenapa kalian tidak mau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Kan begitu pertanyaannya. Kemudian teman-teman semua, banyak sekali saat ini masyarakat umat Islam yang mohon maaf, dia ini beragama hanya sebatas kulit. Terlebih teramat masifnya gerakan-gerakan mu'alaf yang dimana ketika mereka mu'alaf bukannya justru memperbaiki diri, tetapi malah mengorek-ngorek, membuka aib daripada agama kepercayaan milik orang lain. Kenapa sih seperti itu? Ya, kenapa? Mau kalian apa sih orang Islam? Kalau kalian memang benar-benar untuk membela agama Allah, ingatlah, idfa' billati hiya ahsan. Ketika Nabi Muhammad dikatakan sebagai tokoh yang fiktif tidak pernah ada, maka kalian tunjukkanlah bahwa diri kalian sebagai seorang muslim yang menjalankan daripada apa? Risalah kenabian Nabiullah Muhammad. Bukan justru kalian hanya menggunakan slogan nama Muhammad, tetapi kelakuan kalian laksana Abu Jahal, Abu Lahab. Kan begitu. Makanya untuk umat Islam, jadilah sumbu yang panjang, jangan sumbu pendek. Kena korek langsung kebakar. Toh itu juga hak mereka untuk orang-orang di luar Islam yang tidak mau mempercayai Nabi Muhammad, yang tidak mau mempercayai keberadaan eksistensi Nabi Muhammad, itu hak mereka kok. Kenapa kalian usil? Kenapa kalian maksa bahwa Nabi Muhammad adalah tokoh yang benar-benar nyata? Kenapa? Bukankah di Al-Quran dikatakanlah ikraha fiddin? Jika tidak ada pemaksaan dalam hal agama, kenapa kalian paksakan orang di luar Islam untuk percaya terhadap Nabi Muhammad? Jika kalian memaksa orang Kristen, orang di luar Islam untuk mempercaya bahwa Nabi Muhammad bukanlah tokoh fiktif, bahwa Nabi Muhammad adalah orang mulia, maka secara tidak langsung kalian telah memaksa mereka untuk mau mengimani Nabiullah Muhammad dengan masuk ke dalam Islam. Begitu. Ini kan terselubung sejatinya. Terlebih lagi dan lagi, Indonesia sebagai negara hukum telah dipecundangi oleh ormas-ormas keagamaan. Karena saya juga telah menonton apa yang disampaikan dalam kontennya Warta Kabar Baik. Bagi saya ketika beliau menyatakan hal semacam itu hal yang lumrah. Karena beliau bukanlah orang Islam. Beliau beragama Kristen, di KTP-nya dia ngaku sendiri. Makanya kalau kata Hamka itu, ada dua umat. Yang pertama adalah umat risalah, adalah umat Islam yang menerima Rasulullah sebagai seorang Rasul dan menerima ajarannya sebagai ajaran yang dirisalahkan kepada Nabiullah Muhammad. Itulah dikatakan sebagai umat risalah. Sedangkan untuk orang yang di luar Islam adalah mereka yang tidak percaya atas nubuwah Nabi Muhammad, atau bisa jadi mereka ini nggak percaya dengan keberadaan Nabi Muhammad. Itulah mereka dinamakan oleh Buya Hamka dalam bukunya sebagai apa? Umat dakwah. Mereka harus didakwahkan, bukan justru dikriminalisasi, dipenjara, bukan. Ini kalian apa sih orang-orang Islam? Ya Allah. Dan menang kalian mayoritas, lalu ketika minoritas berkata semacam itu, kalian penjara. Sedangkan ketika ada seorang ustadz kondang, ya, sebutlah namanya Abdul Somad, membicarakan bahwa di tiang salib itu ada jinnya. Tidak apa-apa, nggak dipenjara. Cuma klarifikasi di MUI. Kok seperti itu sih cara mainnya? Dan juga tolong, untuk teman-teman semua, kalau kita hanya berhenti di sini, tidak menyuarakan kebebasan kita untuk bersuara, kebebasan kita untuk berpendapat, maka jangan harap lagi ada kebebasan, ada kemerdekaan di negara kita. Mungkin kita akan melaksanakan hari-hari seremonial kita, terutama 17 Agustus yang katanya hari merdeka kita.
Tapi faktanya di lapangan, kita belum merdeka daripada penjajahan berkedok agama. Hati-hati. Dan juga, saya sampai saat ini belum mendapatkan kabar terbaru tentang Bang Donald Ignatius. Belum ada kabar. Saya coba cari ke teman-teman saya yang Kristiani, mereka nggak tahu akan kasus ini. Kemudian, jika memang daripada keluarga Bang Donald membutuhkan saksi, lain sebagainya, saya sendiri pun siap untuk bersaksi. Bukan berarti saya membela kemungkaran, bukan. Tapi saya membela hak mereka. Bang Donald itu juga berhak menyatakan Nabi Muhammad itu berhak kok, itu hak mereka. Toh dia juga bukan umat risalah, tapi dia adalah umat dakwah. Toh dalam Islam juga nggak boleh kita paksakan dia mempercayai Nabi Muhammad, kenapa kita paksakan? Kan begitu saja. Bukankah Islam landasannya adalah kebebasan berpikir? Bukankah Islam landasannya adalah apa? Iqra, membaca, mengajak kita untuk berpikir. Kan begitu. Jika Bang Donald Ignatius meragukan daripada eksistensi Nabi Muhammad dan sebagainya, mungkin ini menjadi suatu jalan daripada Bang Donald untuk sampai kepada Islam yang sejati. Terlebih lagi saya juga sangat sering melihat daripada apa yang disampaikan oleh Bang Donald juga menyerang daripada para pendeta. Sering saya lihat itu kok. Persepuluhan diserang habis oleh Bang Donald dan sebagainya. Para pendeta-pendeta jahat juga diserang habis oleh Bang Donald. Nggak hanya Islam. Artinya, Bang Donald ini sebagai seorang beragama, dia ini mungkin resah atas kelakuan tindakan-tindakan orang-orang yang katanya soleh, orang-orang yang menjadikan agama sebagai kedok kejahatan. Oleh karena itu teman-teman semua, marilah kita jaga persatuan. Dan ingatlah, untuk umat Islam jangan kalian bikin gara-gara. Apalagi kalian saat ini terlalu banyak membahas keyakinan agama lain, tetapi ketika keyakinan agama kalian dibahas oleh umat lain, kalian marah-marah, ngecaprak. Sedangkan kalian bebas seenaknya menghinakan kepercayaan mereka, bebas seenaknya bahkan menghinakan sesembahan mereka. Itukah ajaran Islam? Atau jangan-jangan kalian adalah agen yang merusak Islam dari dalam? Sekian dari saya, semoga dapat dipahami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat. Rahayu untuk teman-teman semua, merdeka.